Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian jamaah rahimahullah. Alhamdulillah di sore hari ini, tepatnya tanggal Kamis Jumat, tanggal 10, tanggal 12 Dzulhijjah, kita masih berada di hari tasyrik. Hari tasyrik, hari yang mulia, yaumu aklin wa syurbin, hari makan, hari minum. Masih diharamkan berpuasa. Jadi memang ini harinya pesta ya, karena kita menyembelih hewan kurban gitu dan sebagainya. Sore hari ini insya Allah tema kita judulnya bergerak itu berkah dan berubah itu baik. The moving is blessing and changing is good. Dalam bahasa Arab al-harokah barokah. Al-harokah barokah, bergerak itu berkah. Apapun yang bergerak, yang berubah pasti lebih baik. Betul gak? Seekor kupu-kupu yang indah, yang cantik, yang cakep yang kita lihat tuh, dia jadi begitu karena dia mengalami perubahan. Ingat, dia dari ulat yang orang jijik melihatnya, kemudian dia bertransformasi, dia masuk dalam kepompong, masuk dalam satu ritual perubahan gitu ya. Dalam kepompong dia berhari-hari, dia merubah dirinya. Ketika keluar dari kepompongnya, tiba-tiba dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang lucu dan menarik perhatian. Sebelumnya dia orang jijik, ya enggak? Sebelumnya apa tuh? Ulat. Orang malas ngeliatnya. Bahkan, maka kalau ada orang yang belum baik, kita jangan ngejudge ya. Siapa tahu dia berubah gitu. Ya kan? Orang jahat punya masa depan, orang baik punya masa lalu. Setuju nggak nih, Bu? Setuju nggak nih? Jadi orang yang jahat punya masa depan, orang yang baik punya masa lalu gitu. Yang baik-baik sekarang kan juga dunia preman-preman, ini nggak parit. Sekarang aja nih kelihatan baik. Ya nggak Pak Maji, ya nggak. Jadi yang baik sekarang yang kita, kecuali Pak Afat yang jauh dari baik dari lahir ya nggak. Kalau kita kan kagak, ya nggak. Jadi kalau melihat orang yang belum benar, jangan kita katain, jangan kita sumpahin, doain biar dia berubah. Yang dia belum mau sembahyang, doain. Dia belum mau ngaji, doain. Jangan disumpahin, gue sumpahin lo gitu ya. Tapi doain gitu. Jadi saya ulangi, sore ini kita ngomongin ada kaidah al-harokah barokah, bergerak itu berkah dan berubah itu baik. Saya pakai pici berubah-ubah. Ini lagi ceramah kan begini nih. Kan mau sembahyang taikin dikit, bersujud 3. Ini puyang undang cancel gara COVID 2 tahun nih nggak libur, ya kan? Orang tuh berubah ya nggak, lagi ini dagang tape ya nggak tuh ya kan. Kalau gini Gus Baha ya nggak, itu berubah ya. Kalau gini kan nggak Sudirman nih nggak gitu. Jadi itu berubah ya. Jadi berubah, jangan takut dengan perubahan. Jangan takut dengan perubahan. Kan orang yang paling sulit berubah orang yang udah mapan. Orang yang mapan tuh paling susah buat berubah. Ibarat duduk udah posisi wena, udah malas berubah. Justru jangan takut dengan perubahan. Kayak jatuh kan berubah-ubah nih. Kemarin ngaji minum, sekarang nggak minum. Biasa aja gitu, biasa aja. Jadi biasa aja gitu maksudnya. Mungkin kemarin air putih, sekarang mungkin kopi, teh kan bisa dibikin ya nggak? Jadi biasa aja gitu. Hidup jangan terlalu mainstream ya. Hidup tuh terlalu mainstream tuh boring ya nggak? Bete, bosen ya nggak tuh ya kan? Hidup kita terlalu, rumah tangga kita terlalu boring, terlalu bete ya nggak? Jadi justru yang turun naik itu fluktuasi itu malah bagus gitu, turun naik ya nggak? Udah kayak kita naik roller coaster kan, terus gitu. Coba kalau roller coaster lurus banget, nggak ada naiknya nggak? Itu mau odong-odongnya nggak tuh, yang rata aja gitu kan? Justru tuh roller coaster menarik kalau dia ada
ada naik, ada turun, ada begininya. Kita kadang punya duit, kadang lagi bokeh, kadang bokeh lagi, bokeh banget gitu kan. Jadi hidup itu begitu. Ya nggak? Jadi, jadi kalau kita berhadapan dengan kesulitan, kan kemarin juga kita senang. Kemarin pandemi 2 tahun, semua orang mengeluh. Tuhan berkata sama kita, ya Allah kamu tuh baru 2 tahun, apa sih susah. Bertahun-tahun kamu senang. Puluhan tahun kamu tuh dapat duit gampang. Ini baru setahun pandemi benar mengeluh. Seolah-olah kita melupakan kebaikan Tuhan selama bertahun-tahun gitu. Nih, kita baru pandemi kemarin setahun 2 tahun ya. Semua mengeluh tuh hidup susah, sengsara Pak Ustadz ya Allah. Kita sampai melupakan kebaikan yang Tuhan kasih bertahun-tahun gitu. Ini bertahun-tahun kita ya, hidup dengan gampang gitu. Batuk yang ngeluarin duit. Ya. Kan kalau ke dokter batuk ngeluarin duit, bayar dokter. Ya. Baik, dalam Islam ada istilah hijrah. Hijrah sebagai cara menuju kehidupan yang lebih baik. Ada ayat An-Nisa ayat 100. Bunyinya wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Siapa orang yang berhijrah di jalan Allah, dia akan menemukan bumi ini sangat luas dan dia akan menemukan rezeki yang banyak. Mana contohnya Bapak Ibu sekalian? Hijrah di tanah air. Ya kan? Saya yakin dulu di awal-awal hijrah susah nggak? Susah. Awal-awal ke Amerika kan, nggak kayak sekarang. Sekarang udah enak lah ya. Tapi kalau kita hijrah, keuntungan yang pertama kata Quran, kita akan menemui bumi Allah sangat luas. Kan ada orang yang nggak pernah kemana-mana. Bagian katak dalam tempurung. Bapak, Ibu berani hijrah di tanah air. Mungkin dari kampungnya. Kan Bapak, Ibu mungkin nggak semua dari Jakarta, dari daerah, dari pelosok. Berani mengambil keputusan, saya ke Amerika dan saya hijrah gitu. Dengan segala resikonya nggak tuh. Ya kan? Dengan segala macam saya yakinlah Bapak Ibu kisah hidupnya kalau dibikin film dengan darah dan air mata ya kan? Ya. Tapi kan awal-awal biasalah ya nggak. Semua juga di awal-awalnya begitu tuh. Ya, kita mau renovasi ini bangun pasti awalnya ngebul ya kan, berantakan. Kalau udah jadi kayak gitu, ya kan. Jadi pertama kalau kita hijrah kita menemukan bumi Allah sangat luas. Yang kedua kata Quran, dan engkau akan menemukan rezeki yang banyak. Bukankah para imigran cenderung secara ekonomi lebih mapan dimanapun? Di Indonesia itu di Jakarta katakanlah. Di Jakarta orang Betawi cenderung ekonominya pas-pasan. Karena santai. Di kampung gua ini, bapak gua punya kontrakan, santai aja. Sementara orang dari daerah ke Jakarta merantau ya nggak tuh? Jadi kalau nggak kerja nggak makan. Sama mungkin orang Amerika juga kan negara gue yang kan santai. Sementara para imigran kita kerja bating tulang sih nggak tuh ya kan? Sebab kalau kita tidur kita nggak makan ya nggak tuh? Dan akhirnya tidak sedikit para imigran yang secara ekonomi menjadi lebih baik. Di mana-mana pernah tuh di Eropa, di mana kan di Jerman tuh, biar banyak negara tuh ya para imigran dari Turki, dari negara Arab tuh, mereka tuh menguasai ekonomi tuh, ya kan? Di banyak negara Eropa tuh, di Prancisnya nggak, ya kan? Itu umumnya penduduk asli, penduduk lokal tuh cenderung santai. Kenapa santai? Ya negara dia ya nggak. Kalau kamu kan pendatang, kalau lo nggak kerja lo nggak makan lo gitu. Tapi akhirnya kan kita berjuang. Maka dua kita dapatkan kalau kita hijrah. Kita akan lihat bumi sangat luas dan kita mendapatkan rezeki yang banyak. Gitu. Ya kan? Lihatlah para imigran. Ya kan? Cenderung tuh lebih baik. Di kota Madinah, orang Ansor kan penduduk asli ya. Kebanyakan orang Ansor tuh ekonominya pas-pasan. Kan dia petani berkebun. Orang Mekah yang hijrah ke Madinah, itu kan mereka asli pedagang tuh di Mekah. Begitu hijrah ke Madinah, waktu hijrah, pasar-pasar dikuasai oleh Yahudi waktu itu. Datanglah orang Mekah hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf. Dia merubah dominasi orang Yahudi yang menguasai pasar di Madinah. Sekarang dikuasai oleh orang-orang muhajirin. Gitu. Kan kalau orang Ansor kebanyakan petani, berkebun. Kalau orang Mekah ngapain? Bisnis, pedagang. Banyakan mana duitnya? Petani apa pedagang? Dagang lah, gitu. Maka tuh orang-orang muhajirin dari Mekah ke Madinah itu secara ekonomi makmur mereka. Ya, sama dimanapun juga kan. Di Amerika Serikat banyak CEO tuh orang India ya. Perusahaan yang besar-besar itu tuh ya nggak tuh. Saya dengar ya, Google segala macam tuh ya. Itu top pimpinannya orang-orang dari India tuh. Saya pernah ke Houston tuh.
Banyak rumah sakit itu dokter-dokter ahlinya itu India tuh, ya kan? Betul ya? Gitu. Artinya mungkin juga karena memang tadi itu emang umumnya tadi dan janji Tuhan. Allah yang janji 4 ayat 100 bilang sama anak kita, kamu jangan takut, ya kan? Kata Quran, yang berani hijrah dia akan mendapati bumi Allah ini luas dan rezeki yang banyak. Contohnya Ustaz Sahroni hijrah dari Jakarta ke Los Angeles, ternyata gede, luas banget Los Angeles. Rezeki saya banyak, makan tupat sayur, tadi makan ini kan Chinese Muslim, nggak tahu ntar malam nggak makan ya, saya nggak tahu ya. Ya namanya rezeki kayaknya nggak banyak, kalau kita nggak tahu kan ini. Indomie Cup udah dibeliin rasa soto, ya kan? Jadi jangan takut para imigran, para muhajirin. Tuhan yang janji, ya, al-harokah barokah, moving is blessing, ya. Dan kalau kita bergerak itu, you understand? I know. Nabi Muhammad nih, saya mau cerita hijrah. Nabi tinggal di Mekah nih, ini Mekahnya, ini Mekah, ini Madinah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, beliau punya strategi yang tidak mainstream, strategi out of the box gitu. Kan yang mainstream adalah ini Mekah ya, ini Madinah. Yang mainstream adalah lurusnya enggak? Ini terlalu mainstream nih, terlalu biasa gitu. Ya kan? Ini Madinah, ini Mekah. Nabi nggak begitu. Ketika keluar dari rumahnya, Nabi nggak langsung ke Madinah. Ke rumah Nabi dikepung nih, dikepung rumah Nabi kan, mau dibunuh beliau kan. Malam itu dikepung. Kemana kan Nabi? Keluar dari rumahnya, Nabi tidak langsung ke Mekah, tidak langsung ke Madinah. Nabi ngapain? Bersembunyi di Gua Sur. Mana Gua Sur? Di sini adanya nih. Kan logikanya kalau orang kabur dari Mekah ke Madinah, mau kabur kemana larinya? Begini ya, itu terlalu mainstream, terlalu biasa. Nabi mengambil strategi yang tidak biasa. Nabi kemana tuh? Mundur ke bawah beliau, ngumpet di Gua Sur. Berapa hari? 3 hari. Yang 4 hari ngumpet sini. Yang ngepung rumah Nabi, begitu mereka masuk ke dalam, sepaginya ada nggak Nabi? Nggak ada. Mereka mengejar Nabi. Kemana ngejarnya? Ke arah Madinah kan? Ada nggak Nabi? Nggak ada. Mereka berkata, Muhammad udah sampai di Madinah. Nggak ada. Padahal di mana Nabi? Masih ngumpet di sini. Ngumpet di Gua Sur. Gua Sur ada di bawah. Mereka sama sekali tidak menyangka tuh Nabi di sini tuh. Karena kalau Nabi keluar dari rumahnya langsung ke Madinah itu terlalu mainstream, terlalu biasa. Ini gitu tuh. Maka Nabi langsung mundur. Yang ngejar-ngejar nggak ada. Ngejar kemari, udah nggak ada Muhammad. Ya kan? Jadi yang pertama yang Nabi lakukan, pertama nih sebelum Nabi kan malamnya kan Nabi dikepung tuh. Siangnya kan Nabi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar besok kita hijrah. Ya kan? Nabi tuh ke rumah Abu Bakar. Datangnya bukan di jam yang biasa. Orang Arab tuh kalau siang itu nggak ada yang keluar rumah. Panas. Orang ngapain di rumah? Orang tuh keluyuran sore. Kayak kalau di summer kan orang keluyuran sore malam kan. Itu yang normal adalah Nabi ke Abu Bakar malam-malam, maghrib gitu kan. Karena adem. Nabi enggak. Nabi ke rumah Abu Bakar di jam yang orang tidak biasa keluar. Jam berapa kayak itu? Tengah hari bolong. Nabi ke rumah Abu Bakar nggak ada yang tahu. Bahkan Nabi tidak masuk lewat pintu yang biasa. Nabi masuk dari pintu belakang rumah. Kan kata Quran, nggak boleh ke rumah orang dari pintu belakang. Kurang adab gitu ya. Kalau ke rumah orang dari pintu depan. Tapi Nabi sebaliknya ke rumah orang dari pintu belakang. Kenapa? Pintu nggak ketahuan. Udah datang di jam yang nggak biasa, masuk pintu belakang. Ini semua strategi yang tidak biasa. Dan kemudian tadi Nabi begitu malamnya, ada strategi mengecoh musuh gitu. Gimana mengecohnya? Begitu keluar, kabur, nggak kemari nih. Terlalu mainstream, Nabi ke belakang. Begitu yang ngepung nggak ada Nabi, nyari agak ada Nabi. Kemudian ini strategi, ini gambar ini, kelihatan Bu? Jadi ini Madinah, ini Mekah. Nabi nggak langsung ke Madinah, Nabi ngumpet dulu di Gua Sur. Ini Gua Sur di belakang. Waktu nerima wahyu, Gua Hiro. Waktu hijrah, Gua Sur. Di dalam Islam tuh banyak kisah goa-goa yang bersejarah. Ada Gua Hiro, nerima wahyu yang pertama, Iqra. Ada Gua Sur ketika hijrah. Ashabul Kahfi di Gua juga kan? Di Goa. Indonesia tuh Pangeran Diponegoro. Ngumpet, ada yang tahu Goa beliau namanya apa? Di Yogyakarta. Goa Selarong. Jadi Goa itu dalam sejarah Islam itu punya cerita tersendiri gitu. Ya kan? Orang bersembunyi di gua-gua gitu. Ada orang Sunda di sini? Menarik ya. Orang Sunda bilang begini, antum sih enak orang Jakarta, dieluk-elukkan. Saya ini orang Sunda.
disia-siakan. Bapak paham maksudnya? Lu si enak orang Jakarta dilulu-lukan, gue nih orang Sunda disia-siakan. Karena di Jakarta lu gue ya diluluin. Kalau di Sunda kan siap. Baik, nih. Jadi Nabi tuh nggak langsung ke Madinah, terlalu mainstream. Jadi lakukan hal yang tidak biasa, bergerak itu berkah gitu. Hidup jangan terlalu mainstream. Ya, hidup terlalu membosankan gitu. Harus ada variasi. Ya, Nabi ngumpet di Gua Sur, yang begitu yang jalur sepi baru Nabi keluar. Bahkan Nabi ke Madinah tidak mengambil jalur biasa. Nabi mengambil jalur pantai, lebih jauh tapi lebih selamat. Gitu tuh. Jadi kadang-kadang kemenangan tuh kita lakukan dengan cara strategi yang tidak. Kemarin Bapak nonton timnas misalnya Argentina, tiba-tiba timnas Argentina dikagetkan dengan strategi arahan itu Pratama yang lempar bola langsung ke gawang. Sehebat-hebatnya Maradona sama Messi belum pernah tuh orang lempar ke gawang. Ya, orang pelatih, wah keren juga nih lemparan, karena jadi omongan dunia kan. Jadi strategi arahan gitu, melempar bola gitu. Kan nggak biasa, ya kan melemparkan ke temennya, ini langsung ke arah gawang gitu. Dan berkali-kali. Bahkan menurut berita tuh dibicarakan di Liga Inggris ini. Inggris yang sebelah sini nih yang itu. Nih Gua Sur nih, Gua Sur. Jadi Gua Sur tuh bukan kayak Gua Hiro. Kalau Gua Hiro tuh dalam ngumpet. Gua Sur cuma cowakan doang dikit. Cuman kayak ada cowakan gitu. Jadi kalau orang duduk dari luar kelihatan. Ingat, dari luar kelihatan. Nabi ngumpet mau bakar situ. Ada riwayat kan yang ngejar karena Nabi nih. Orang Arab tuh punya kemampuan. Jadi begitu mereka berhasil sampai ke depan Gua Sur. Dia tahu dari mana? Tahu dari kotoran unta. Dia tuh bisa nyium kalau unta nih. Wah ini unta Mekah nih. Ini unta Madinah gitu tuh. Ini unta baru 2 hari nih. Ya kan? Kalau kita kan biasanya ada apa tuh ya? Habis dulu tuh di kasur banyak bangsat ya kalau pesantren. Kutu busuk ya. Kan kita matiin, kita penyet. Kita cium. Nih, kenapa dicium ya? Kenapa ya? Kan nggak dicium nggak apa-apa gitu. Kenapa kita pites tuh? Saya cerita apain? Pasti gitu. Sama dengan mohon maaf ya, kita nyebut berketek nih. Cet, pasti gitu dulu. Baru disini. Kenapa gitu ritualnya gitu? Kenapa mesti cet? Baru gitu. Kenapa langsung udah buang aja bang ya nggak tuh? Kenapa mesti? Gitu. Kenapa ya? Gitu. Kayak udah SOP-nya gitu. Itu orang Arab bisa ke depan Gua Sur nih. Dari mana taunya? Dari nyium kotoran unta. Kan orang dulu pintar orang dulu tuh. Orang dulu tuh bisa nebak dan ngeliat bintang. Para pelaut kan ya. Ini daratan. Dia ngeliat bintang tuh. Wabin najmi hum yahtadun kata Quran. Dengan bintang-bintang para nelayan mendapatkan petunjuk. Gitu. Kan orang dulu kan pelaut kan gitu ya. Oh ini musim apa namanya ini banyak ikan nih. Ini banyak gitu tuh. Orang Arab zaman dulu gitu tuh. Ini ada orang Arab nih. Dia lagi mandiin onta. Orang lewat. Assalamualaikum. Sekarang jam berapa nih Pak? Dia ngelongok gitu. Dia lihat titik onta nih. Digoyangin. Gitu, titik onta digoyangin. Jam 7 kan. Ini orang hebat banget. Cuman titik onta digoyangin. Dia tahu ya. Sejam kemudian datang lagi. Sekarang jam berapa? Nah tuh. Titik onta digoyangin. Jam 8 gitu. Dia tahu ya. Ini namanya penasaran tuh. Ilmu apakah ini kan ya? Akhirnya dia balik lagi tuh. Ya kan? Pak, 2 jam digoyangin. Oh bisa Pak, di ujung ada jam loh katanya. Kali ingat itu onta. Itu digoyangin, jam 8 gitu. Terus di ujung ada jam gitu, jam gadang gitu. Kalingan titik onta ya sih. Luar biasa orang dulu. Begitu ilmunya tuh. Ya enggak? Ibu-ibu kan kita tahu ya ini orang kampung zaman dulu dia tahu nih kelapa tua nih. Dari diketok dong tuh ya tuh, ya kan? Tahu nih kan. Tahu dia tahu kelapa muda mana kelapa tua. Orang kampung pintar. Jadi singkat cerita Nabi di Gua Sur tuh. Nabi udah mengambil, Ustadz apakah kalau kita bergerak itu berkah, berubah itu baik, kalau kita berani bergerak selalu berhasil ya, tapi kan ada takdir Allah. Tapi kalau kita udah bergerak, udah berusaha, kalau mentok ada pertolongan Allah itu kan orang sampai ke depan Gua Sur nih. Kan ngelongok, Abu Bakar ketakutan.
Ya Rasulullah, kalau mereka nunduk sedikit ketahuan kita, ketahuan Nabi. Dengan tenang Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau kamu lupa, kalau kita berdua ada Allah yang ketiga. Kata Nabi, innallaha ma'ana, ada Tuhan bersama kita. Ya kan? Begini mas, kalau kita tuh baik, niat kita baik, kan negara ini kita ingin baik-baik, bukan mau ngaco. Tuhan kasih petunjuk jalan tuh. Ya. Tiba-tiba kata para ulama, di mulut gua ada apaan tuh? Ada sarang laba-laba. Iya nggak tuh? Tiba-tiba ada sarang burung merpati. Logikanya, jadi orang kafir Quraisy yang di luar tuh, di mulut gua ada sarang laba-laba. Kalau dalam ada orang, pasti rusak tuh laba-laba. Kalau ada orang, burung merpatinya terbangnya nggak tuh? Ingat, ini kata Quran, Allah berikan pada pertolongan dengan tentara yang tidak terlihat. Jadi serang laba-laba itu tentara Allah. Burung merpati juga tentara Tuhan gitu tuh. Maksudnya apa tuh? Kalau kita niatnya benar, bergerak itu berkah berubah Tuhan. Bukankah Bapak Ibu merasakan banget tinggal di Amerika tiba-tiba datang pertolongan Tuhan, ya nggak tuh? Kalau cuma ngandelin ilmu, saya nggak bisa kayak sekarang, Pak Ustaz. Ya, kalau cuma ngandelin kehebatan kita punya, kok tiba-tiba Bapak bisa hidup enak sekarang? Ada nggak pertolongan Allah di sana tuh? Ya, nggak? Banyak nih itu pertolongan itu kita sadari ya. Gitu. Kalau seandainya kan orang nanya, Bapak gimana Pak di Amerika bisa punya rumah, bisa ini gaji sekian, apakah Bapak sekolah tinggi? Ini cuma pertolongan Allah doang, Pak Ustaz. Ya, Allah nolongin ya, Pak Ustaz. Ya kan, kalau nggak, jadi kadang-kadang dalam bentuk yang siapa sangka kalau sarang laba-laba merupakan tentara Tuhan ya. Maka banyak tuh ibu-ibu di rumahnya sarang laba-laba nggak ada bersihin namanya. Banyak. Oh ya Bu, dia tentara Allah mas, biarin. Dia orang malas, dia malas orang yang ada aja alasan gitu. Di rumah banyak sarang laba-laba nggak dibersihin. Oh nggak dibersihin Bu, dia nolongin Nabi Muhammad, Pak Ustaz, biarin. Cuma ada aja alasannya. Kan yang ngejar tuh akhirnya ragu-ragu, nggak mungkin ada orang kan ditinggal, dia ada Nabi dalam itu. Bukan kan yang bentuk parlemen. Jadi gini maksud pelajarannya. Kalau kita mau bergerak, mau berubah, mengambil strategi yang tidak biasa, kalau mentok, Allah kasih pertolongan. Gitu tuh. Saya secara pribadi, qadarullah, kok bisa sampai saya ke Los Angeles padahal saya ilmu segini-gini. Tuhan yang nolongin memudahkan. Ketika ngambil visa, yang ditanya kan, beda, saya gitu ya. What katanya? Nah, dia bingung ya nih, udah tahu gue kasih aja gitu. Ya gitu. Jadi kan semua pertolongan Allah, ya nggak tuh? Ya nggak pas itu ya nggak? Kita ilmu kagak punya, ya nggak tuh? Kok bisa sampai kemari? Emang Allah maha baik, ya nggak? Gitu. Jadi kalau kita gini, solusinya bergerak gitu. Kalau bergerak dapat, diem aja kagak dapat. Ada orang berkata mereka, antum di Amerika kalau lo bergerak, lo mau bekerja dapat. Kalau lo malas lo kagak dapat. Ya istilahnya gitu ya. Itu bang orang itu orang apa Spanish dagang apa namanya paya sama nanas dipotong-potong ya, punya duit itu dia tuh, ya, nggak pakai apa-apaan, cuma pakai di aur-aur garam dikit sama cabai bubuk ya gitu, ya, laku juga tuh sama jeruk diperasin dah, catnya gitu, kan cuma potongin buah-buahan doang ya nggak tuh, buah-buahan dipotong-potong dia, potongnya udah dijual dah pakai cup itu ya, terus jeruk dikit, ini mungkin kan tangannya, mungkin enak tuh tangannya tuh, ya diperasin jeruk. Baik, jadi ada namanya revolusi atas rutinitas. Bergerak itu berkah, berubah itu baik. Thauratun alal ma'luf. Jadi kita kan dikit lagi hijriah nih. Ini habis Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pas banget tema ini. Tema hijrah ini nih. Hijriah. Jadi ada bab yang namanya revolusi atas rutinitas gitu. Jadi belajar tentang lakukanlah hal yang tidak biasa. Break your routine and think out of the box gitu. Jadi berpikir yang tidak biasa gitu. Ingat. Jadi saya yakin di Amerika Serikat kan ibu pengen masak nih, masak Indonesia. Kan nggak semua lauk ada, nggak semua ada. Dia akal-akalinnya nih. Dia akal-akalin. Ibu bikin empek-empek nih. Harusnya kan pakai ikan ini, ikan itu. Kagak ada. Dia akal-akalinnya nih. Bisa gantinya ini. Nggak ada santan Pak Ustadz, pakai susu. Ya nggak tuh? Ya kan, nggak ada ikan apalah gitu kan, oh dia kalah-kalin, ya. Jadi hidup jangan terlalu mainstream. There is no growth in comfort zone, and enggak. Pokoknya kalau kita tuh di wilayah nyaman terus nggak berkembang-kembang kita. Kalau ingin berkembang harus berani berubah. Dan ketika kita berubah nggak nyaman, betul nggak? Tidak ada yang nyaman saat kita berubah. Saya yakin pertama kali dari Indonesia ke Amerika kita nggak nyaman ya, nggak tuh?
ya kan? Bahasa belum lancar, ini juga. Pokoknya penuh dengan tidak nyamanan lah, ya nggak tuh? Apalagi udah bawa anak, bawa istri, ya nggak tuh? Awalnya nggak nyaman gitu, capek. Mungkin ada nggak yang frustasi pulang ke tanah air? Gue balik aja, gue capek dah negaranya tuh. Tapi yang bertahan ya nih, oh dia bisa berkembang. Apapun awalnya itu pasti gak enak ya, lama-lama jadi enak. Ada cerita sahabat Fudalah bin Ubaid tentang jangan takut dengan perubahan. Kata Fudalah, kadang-kadang Nabi Muhammad menyuruh kami untuk sekali-kali berjalan kaki tanpa alas. Kata Fudalah, kana ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Kadang-kadang Nabi itu nyuruh jalan kaki tanpa alas, suruh nyeker. Itu dalam keterangan hadisnya, kan para pejuang dulu. Jangan sampai cuma nggak ada sepatu, nggak ada sendal, nggak berjuang gitu maksudnya. Boleh bapak ke masjid kali-kali pakai sepatu, boleh kali-kali nyeker gitu. Pulangnya pakai sendal. Berangkat nyeker, pulang pakai sepatu. Lah, sepatu siapa mas? Apa nih nganggur di masjid? Jadi bergerak tuh berkah gitu. Sekali-kali mungkin ya jalan kaki, naik sepeda, bawa mobil gitu ya. Jadi perlu perubahan. Jadi kalau kita mendapati hal yang tidak biasa kita dapatkan, biasa aja gitu. Biasa aja. Ya. Dulu di tanah air sarapan harus makan nasi, ya tuh. Kan orang Indonesia pagi-pagi sarapan nasi, siang nasi, malam nasi, pagi nasi uduk, ya tuh. Nasi ulam, ya kan. Ke Amerika adanya ituan, bagel. Nggak ada nasi uduk kok di sini ya. Gitu. Pengen bikin sayuran daun singkong dikasih santanin, kagak daun singkong. Tapi ada nggak ganti di sini? Ada gitu tuh ya. Dia kalah-kalin yang mirip-mirip dah. Ya, gitu tuh. Jadi kita kembali. Jadi Nabi Muhammad kadang-kadang menyuruh kami untuk jalan kaki tanpa alas, nyeker, supaya terbiasa dengan hal yang tidak biasa. Terbiasa dengan hal yang tidak biasa. Ini dulu gereja, kan berubah jadi masjid. Ya, jadi selalu saja perubahan itu membawa kebaikan. Ibu-ibu pakai jilbab kan berubah-ubah modelnya, ya nggak tuh? Model jilbab zaman sekarang banyak nggak? Ada ibu pakai jilbab di leher, di lilit, ada nggak? Ada nggak bisa napas? Kejiratnya, ada yang jilbabnya samping gitu, ya nggak? Pakai bros, ada. Dulu kan pakai bros mau sama di sini. Sekarang pakai bros ada nggak di sini? Ada nggak bros di sini? Iya nggak? Pakai bros samping sini, ada nggak? Ngaji atau miring ini dia. Mana gue sih pakai bros tiga nih, ada acara dia tohir gitu. Jadi perubahan gitu, perubahan. Jadi bergerak itu berkah. Bapak-bapak sholat di rumah sendirian, berapa pahalanya? Saya ulangi, sholat sendirian di rumah berapa pahalanya? 1. Bergerak jalan ke masjid berjamaah berapa pahalanya? 27. Bukankah pergerakan membawa keberkahan? Ini kan? Moving is blessing, ya nggak tuh? Apa yang kedua tadi? Arif? Gitu ya, lupa gitu. Dia nulis jangan lupa. Jadi and changing is good, ya enggak? Jadi bergerak itu berkah, berubah itu baik. Gitu. Di rumah aja sembahyang sendiri atuk pahalanya. Kalau jalan ke masjid berapa pahalanya berjamaah? 27. Bahkan kata Nabi Muhammad, langkah yang pertama ngapusin dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat kita. Sahabat Anas bin Malik, kalau ke masjid langkahnya pendek-pendek. Ya Anas, kok pendek-pendek? Agar semakin banyak langkahku menuju masjid begitu. Boleh bapak-bapak di rumah, oh udah jam 1 nih, dikit lagi johor, pelan-pelan jalan ke masjid, tik. Sampai sini asar lah, udah asar. Kelamaan ya. Jadi bergerak tuh berkah ya. Kita tuh kalau diem aja kesemutan, betul gak sih? Betul nggak Bu? Kalau bergerak sehatnya nih. Ada Pak Ustadz ceramah, diem aja begini. Yang dengerin ngantuk. Ada Ustadz ceramah bergerak dulu nggak bisa diem, ada nggak tuh? Alhamdulillah. Curhat dong. Iya dong. Ternyata apapun. Ada Ustadz ceramah bergerak dulu nggak bisa diem. Kata jamaah gue pegang ini nih orang bergeraknya tadi. Sembahyang Id kemarin, apa sunnahnya tuh? Main Id berangkat dari satu jalan, pulang ambil jalan yang lain. Kok begitu? Emang begitu Islam? Iya, kita sholat
ya, berangkat satu jalan, pulangnya ada jalan yang lain. Saya kemarin semain berangkat sama-sama lah sama Pak apa? Sama Pak ya Pak, sama Firman. Pulangnya siangnya jalan sama Pak deh, gitu tuh. Kita siang sama Pak ya? Betul ya? Apa enggak Pak? Hah? Pulang sama Pak Firman ya? Enggak. Terus saya jalan kemana di mana ya? Hah? Rebo ya? Kita makan dulu ya? Hah? Saya kemarin makan peparat, nggak tahu bisa makan sama saya nggak tahu. Tadi kan apa saya berubah gitu berubah. Ya. Intinya jangan takut dengan perubahan. Ya kan? Bahkan nih, ini sholat wajib di sini sholat wajib. Sholat sunnah suruh ngapain? Geser, ini nggak? Nih sholat wajib di sini. Sholat pertama. Sholat sunnah suruh ngapain? Geser ya? Apa sebabnya? Emang ini agama perubahan bang. Ini agama perubahan gitu maksudnya. Jangan diem aja gitu ya. Ini yang dulu Islam sampai di Indonesia. Siapakah yang membawa Islam ke Indonesia? Para pedagang dari Arab gitu. Ya kan? Mereka tuh ada yang mengatakan pedagang, bukan, mereka dai sambil dagang. Ada yang bilang mereka tuh pedagang sambil berdakwah. Ya kan? Kita aneh di Afrika Selatan, ada orang Afrika Nelson Mandela pakai baju batik ya. Kok bisa tuh? Tuh apa sebabnya? Gara-gara ada orang Indonesia ya kan? Coba dah Syekh Yusuf kan? Yang dia ini kan pengembara sampai tuh ke Afrika Selatan. Orang Afrika pakai baju batik kan? Ya nggak? Tuh nggak cerita negara Maladewa, Maldives? Maldives itu mayoritasnya Muslim, ya kan? Betul nggak? Kenapa dia bisa Islam? Maldives tuh. Dulu ada pengembara Muslim. Namanya dari Maroko, siapa dah pengembara Muslim dari Maroko, saudara Nabi siapa namanya? Coba lagi searching di Google dah. Ya, pengembara Muslim kan yang kita tahu pengembara itu Columbus, ya enggak? Ini kan siapa Abu siapa dah? Pengembara Muslim dari Maroko seperti itu. Sambil saya ingat-ingat. Abu siapa namanya? Bukan Bukoso bukan. Pengembara Muslim. Siapa Bu Dewi tahu nggak? Pengembara Muslim. Ibnu Batutoh. Ya kan? Betul Pak Rik? Jadi Ibnu Batutoh itu dia orang Maroko. Dia Bapak kalau pulang ke Tanah Air mungkin juga ada sendiri. Tanah Air di Taman Mini ada teater Keong Mas ya. Ada film 4 dimensi itu tentang petualangan Ibnu Batutoh keliling dunia. Jadi Ibnu Batutoh dia petualang dari Maroko. Bahkan dia mengatakan Columbus itu siapa itu ada cari sejarah petualangan dia udah bikin peta Pulau Jawa tuh. Ibnu Batutoh mengembara dia. Sama kayak Columbus gitu. Ya, terdampar di kepulauan Maldives, Maladewa. Dia terdampar di sana di laut Cina kan. Kemudian dia menikah dengan wanita lokal. Beranak pinak sampai akhirnya Maladewa, Maldives beragama Islam mayoritasnya. Gara-gara apa tuh? Hijrah. Ingat. Semoga hijrah Bapak ke negara ini negara udah baik ya. Dengan kedatangan Bapak itu jadi tambah baik ya nggak? Masya Allah. Allahu Akbar. Wahidu la ilaha illallah. Banyak. Sekarang udah saya bilang ingat. Iya. Ini perubahan hadirin. Terlalu mainstream kalau ceramah air putih mulu. Cobain dah. Tebuknya nih. Sama coconut. Makasih Bu. Ibu kerja di Dennis ya? Nggak ada rotinya. Baik, kita sambung. Jadi, Bapak sekalian, apa tadi tuh? Jadi Ibnu Batutoh tuh, Bapak ada mungkin di YouTube ada filmnya tuh, petualangan Ibnu Batutoh. Dia pengembara Muslim dari Maroko tuh. Gara-gara dia ke Laut Jawa tuh terdampar di Kepulauan Maladewa tuh, terdampar kapalnya karam gitu. Kapalnya karam, terdampar dan menikah dengan orang lokal Maladewa sekarang mayoritasnya Muslim gitu.
Saya yakin juga imigran-imigran yang datang ke Amerika merubah demografi agama ya, ya kan? Mungkin Islam sekian. Sekarang dengan banyaknya para imigran, ditambah lagi mu'alaf orang Amerika kan, sekarang Islam makin banyak gitu, ya kan? Semoga kedatangan kita ke negara ini membawa keberkahan. Jadi Bapak dari moving dari tanah air ke sini membawa blessingnya nggak, ya kan? Dan changing ya, perubahan yang kita lakukan ini, perubahan gereja jadi masjid, membawa kebaikan, ya tuh. Bahkan dirubah segala macam. Semoga nih, mudah-mudahan warga sekitar mendapatkan keberkahan dengan kehadiran kita. Harus kita pikirkan ya, apa kira-kira keberkahan yang didapatkan tetangga kita dengan kehadiran kita. Harus punya program, namanya program menebar berkah ke tetangga. Gitu. Idul Adha kemarin, harusnya kita ngantar makanan ke tetangga. Jangan sampai mereka dapat ngeboleh doang tuh. Ingat, dia dapat asap, enak banget yang asap, nggak ngantar apa nggak ngantar gitu. Ingat. Saya nggak tahu ya, mungkin udah belum kemarin tuh. Jadi harus punya program menebar keberkahan kepada tetangga sekitar. Kita petik jeruk, antar kita, dia punya jeruk banyak dia lagi jeruk dia. Kita bikin masakan kita, bikin bakwan goreng, ini antar dalam bentuk itu kan, atau mungkin makanan yang misalnya higienis kan, ya kan, dia coba makanan kita gitu kan. Jadi silaturahim melalui kuliner. Semoga Allah bukakan hati mereka tuh. Ya enggak? Kan kita pengen hati mereka kebuka nih. Ingat, bisa buat punya parkiran, tapi ada hal yang kita lakukan gitu, ya kan, namanya mengambil hati mereka gitu. Ada bagian dari manusia yang kalau kita sentuh, ya. Ada lagu Dewa 19 tuh, gitu ya. Ada satu bagian yang kalau kamu sentuh ya, apakah bagian itu? Apakah bagian itu ya tuh? Hati ya tuh, ya kan? Gimana cara menyentuh hati mereka tuh? Namanya diplomasi kuliner. Ya, tetangga kita nih, atau mungkin kita belikan makanan yang biasa mereka makan, ya kan? Ini dari masjid, ya kan? Gitu. Dan mereka tahu nih aku tuh masjid dulu, ini gereja sekarang masjid itu sejak kehadiran. Tapi dan jangan sebaliknya, jangan sampai kehadiran kita menimbulkan keburukan gitu. Gara-gara masjid jadi macet nih, ya. Gara-gara masjid jadi sampah jadi gitu ya. Gitu. Tapi justru kehadiran kita membawa keberkahan. Maka boleh juga nih masjid punya program, namanya program menebar berkah ke tetangga. Bahwa orang depan harus tahu bahwa kita ini muslim dan dia mendapatkan keberkahan dari kehadiran di situ. Ingat bahwa tetangga kita semua kiri kanan nih, dia semoga berkata ya Allah, oh my God, bukan ya Allah, oh my God nih, sejak kehadiran At-Thohir jadi berkahnya tempat ini tuh, ya gitu tuh, ya kan. Di Maryland tuh, itu kan bekas gereja juga kan, jadi Imam Center sekarang. Ketika mereka cerita ya, ketika Donald Trump awal naik kan ada sentimen anti Islam kan, Islam tuh gini-gini. Itu justru yang membela Imam Center itu tetangga-tetangga Nasrani. Mereka membentangkan kain panjang, mereka tulis sendiri, tangan menulis tuh, kami mendukung kalian, kalian aman di sini, gitu tuh. Disumbang, kemudian kainnya disumbangkan ke Imam Center sebagai bentuk dukungan tetangga yang non muslim kepada Imam Center. Bapak kalau ke Imam Center dipajang tuh di aula bawah tuh. Ini spanduk hadiah dari tetangga yang non muslim bagi dukungan dengan keberadaan Imam Center di Maryland. Ketika awal-awal kan dulu ada sentimen Islam kan, gitu tuh. Maka mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kita di daerah ini betul tuh membawa blessing kepada warga sekitar tetangga. Minimal yang dekat sini. Justru jangan sampai sebaliknya gitu, wah kita dapat asapnya doang, ini. Kalau bisa asap sama itu yang lainnya. Baik, kita kembali. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Habis sholat fardu tadi saya bilang ya, jangan takut dengan hal-hal yang baru. Ada kaidah dalam Islam begini bunyinya. Al-muhafazah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadil aslah. Menjaga yang lama yang masih baik dan berani mengambil yang baru yang lebih baik. Yang lama, yang masih baik dijaga. Ada yang baru, yang lebih baik, ambil gitu. Dulu tuh orang berdakwah ceramahnya nggak? Sekarang berdakwah lewat media sosial. Ada nggak tuh? Jangan kita dakwah bid'ah nih. Zaman Nabi Muhammad mana ada dakwah lewat Facebook? Yang ada zaman Nabi Muhammad mana ada dakwah lewat film? Enggak.
Dakwah sekarang lewat film, lewat Facebook, lewat novel, lewat lagu-lagu, lewat stiker, ya nggak tuh? Dakwah lewat kaos sekarang ada nggak nih? Orang pakai kaos ya nggak tuh? Kalimat-kalimat yang baik kan? Sekarang dakwah lewat topi, ada pesan-pesan baik dibuat dicetak di kaos. Orang baca dapat hidayah. Sekarang dakwah lewat media sosial ada nggak? Dakwah lewat film, dakwah lewat propaganda gitu, propaganda lewat beragam cara gitu. Zaman Nabi nggak ada, sekarang kita bikin dakwah dengan metode ceramah begini nih, tetap kita pakai, tapi dengan cara yang lain. Contohnya besok kita camping, bukan nggak camping besok juga camping sarana silaturahmi, betul nggak? Mungkin yang belum bisa hadir ke masjid mau hadir di camping, ya nggak tuh? Ya kan kalau acaranya ngaji, gue males deh, kalau camping gue oke gitu. Kalau seandainya ngaji saya belum bisa, kalau main bola futsal saya ikut pak, tidak ada salahnya atau bikin turnamen futsal, ya nggak? Ini ada lapangan depannya kalau boleh. Ini turnamen pingpong, ya nggak tuh, ya kan? Jadi yang lama, yang bagus dipertahankan, yang baru, yang lebih bagus kita ambil, jangan takut gitu. Ya kan? Dan sekarang banyak sekali tuh, walaupun mohon maaf, kadang-kadang generasi tua masih sulit menerima. Sementara generasi muda kan dengan inovasinya tuh, berdakwah dengan beragam inovasi. Saya kemarin cerita ya, banyak orang-orang Amerika tahu Islam, tahunya dari lirik-lirik lagu rap gitu. Orang rap tiba-tiba Allahu Akbar, ya gitu. Orang rap tiba-tiba gitu ya kan? Kan banyak tuh di Inggris, di Liga Inggris. Banyak orang-orang Inggris tahu Islam, dari mana taunya? Dari fenomena banyaknya pemain muslim di liga-liga Inggris, ya nggak tuh? Sekarang di lapangan bola di Chelsea tuh ada musola, ya nggak tuh? Di Newcastle kan ada musola sekarang. Bahkan sejak Muhammad Salah jadi pemain Liverpool, ya nggak tuh? Sekarang tidak sedikit orang Islam jadi tahu Islam melalui sepak bola. Bukankah dakwah juga? Kemarin sebagai kita omong, ketika orang ke Qatar, Piala Dunia, orang mengenal Islam tuh. Orang ke Qatar tahu Islam bukan dari ceramah, tahunya dari sepak bola. Ya. Bayangkan tuh, berdakwah melalui media World Cup gitu. Bagaimana kemarin, kan di Qatar tuh ngundang ulama-ulama nasional kan. Syekh Zakir Naik, bahkan beberapa tokoh nasional diundang, dari Amerika diundang kan. Padahal momennya apa momennya? Momennya World Cup gitu. Dia menjadikan momen World Cup sebagai juga satu cara untuk menebarkan Islam. Nah, ada yang nempel itu pakai spanduk. Nah, ya. Bang Oji mau lompat aja langsung. Apa? Iya. Iya, baik. Jadi buat yang baru hadir, kita lagi ngomongin kajian judulnya Bergerak itu Berkah, Berubah itu Baik. Jadi jangan takut dengan perubahan, mengambil hal-hal yang tidak biasa gitu. Jadi berani melakukan hal-hal yang tidak biasa gitu ya. Memodifikasi, termasuk memodifikasi gini. Kan ada ungkapan content is king, ya nggak tuh? Kata siapa tuh? Yang punya Google siapa tuh? Content is king, ya kan? Sekarang kan yang menjadi raja tuh konten. Sekarang kan kita sering mengeluh, aduh Pak Ustadz kalau buka YouTube Pak Ustadz konten nggak benar semua Pak Ustadz sekarang di Instagram. Kenapa kita hanya mengeluh? Kenapa kita nggak bikin konten yang lain? Sekarang yang berperang adalah konten, perang konten gitu. Sekarang semua orang bisa punya channel TV, betul nggak? Di YouTube ya kan. Sekarang semua orang bisa bikin lapak gitu. Sekarang yang bertarung apa nih? Bertarung konten. Mari kita ajak anak-anak kita nih yang remaja-remaja, ada apa namanya kontes bikin konten religi gitu, 1 menit video 5 menit diupload di YouTube, yang paling banyak viewernya kita kasih hadiah gitu, ya kan? Artinya kita kasih hadiah gitu. Mereka bikin konten tentang nggak mesti nilai religi secara khusus gitu, tentang kebaikan gitu, menjaga kebersihan, ketertiban, ya kan? Anak muda tuh kreatif gitu, ya mungkin udah ya, gitu kan? Jadi content is king. Ada yang nambahin, the context is queen. Kadang-kadang konten juga harus konteks, selain
selain konten juga harus kontekstual gitu. Kayak sekarang nih kan lagi Idul Adha, kontennya tentang Idul Adha gitu kan. Besok American Independent kan, bos bikin video yang menarik, tapi ada pesan-pesan moralnya gitu. Yang lama-lama kalau kamu nggak ada nonton ya semenit 2 menit gitu. Kan mereka semua pegang handphone, mereka akan berkreasi gitu. Bikin konten bulanan. Siapa yang viewernya bulan ini paling banyak ditonton, kita kasih hadiah. Harus terus berinovasi. Ya. Dalam dunia bisnis, yang bertahan bukan yang hebat, dalam dunia apapun ya, yang bertahan bukan yang hebat, bukan yang kuat, bukan yang bertahan yang paling pandai beradaptasi dengan perubahan. Kemarin di masa pandemi, banyak nggak perusahaan-perusahaan berguguran? Siapa yang bertahan? Yang berinovasi. Yang paling pandai beradaptasi dengan perubahan. Gitu. Dan insya Allah kita atau akhirnya akan terus beradaptasi, berinovasi dengan beragam perubahan. Kita akan lihat masjid-masjid lain. Dan saya yakin beragam masjid penuh dengan kreativitas gitu di negara ini gitu. Ya kan kalau kita mungkin ke Masjid King Fahad, masjid yang sini kan, apa yang baik yang mereka punya Islamic Center kan yang bisa kita ambil gitu. Ya, hal baik yang mereka punya dan kita contoh di sini. Karena tadi berani yang lama, yang bagus pertahankan, yang baru lebih bagus kita ambil. Gitu. Bukankah hidup ini berwarna? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah ciptakan kehidupan, kematian, sehat, sakit, susah, senang, itu mah biasa. Yang paling penting siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Yang dilihat kualitas bukan kuantitas, yang paling baik. Gitu tuh. Jadi hidup ini kadang sukses, gagal, sehat, sakit, itu mah biasa, bukan itu yang penting. Yang penting apapun kondisi kita baik. Bahkan kadang-kadang yang buruk menurut kita jadi baik. Sakit, enak gak sakit? Enak ya. Cuman gara-gara sakit banyak yang doain. Ya nggak tuh? Kita kalau sehat nggak ada yang doain. Coba saya hadirin, mari kita doain saudara kita yang lagi sakit, ya nggak tuh? Coba mari kita doain sasaran ini sakit, ya sehat sih. Apa kita doain lagi sehat gitu tuh? Ingat. Lagi gara-gara sakit banyak yang nengokinnya nggak tuh? Kan orang tuh kalau sakit ada yang datang bawain buah-buahan. Kalau sehat boro-boro ada yang nganter. Ingat. Contoh di tanah air lagi sakit nih, oh tetangga datang saudara pada membawain buah-buahan parcel, sakit sebulan buah-buahan numpuk. Kata anaknya, mama kalau 2 bulan bisa dagang nih mah. Bapaknya sakit seminggu kurus, anaknya gemuk-gemuk banget. Orang makan mulu, orang pada bawah gitu ya. Kata anak, enak juga nih bokap gua sakitnya jadi banyak makanan gitu. Jadi musibah membawa berkah gitu. Lupa, enak nggak lupa? Nggak enak ya? Kayak bisa jadi Tuhan kasih kita rezeki gara-gara lupa. Bapak lagi puasa, lupa minum. Iya nggak tuh? Ibu saya tanya, Bu, melahirkan sakit nggak? Untungnya lupa istri kita. Gara-gara lupa, beranak lagi. 5 anaknya. Coba kalau dia nggak lupa-lupa, cuma atuh anak kita. Untung bini kita lupa, beranak lagi. Maka kalau istri melahirkan, udah ya mas, sakit banget. Iyain aja udah, paling seminggu dia lupa. Seminggu, matiin lampu, lupa dia. Jadi kadang-kadang yang nggak enak menurut kita, bisa jadi enak gitu. Ya kan? Ada ungkapan, rubba darratin nafi'ah. Yang mudorot kadang membawa manfaat. Gara-gara begini, jadi begitu. Ya kan? Gara-gara begini, jadi begitu. Jadi kalau kita ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi, berikan aku pahala ya Allah dan ganti dengan yang lebih baik gitu. Jangan mengeluh ya. Bisa jadi Tuhan punya rencana di balik ini semua. Mungkin sekarang belum kelihatan, 2 tahun, 3 tahun, baru entar begitu kita enak, ya Allah ternyata ini loh maksudnya ya. Kenapa lu Tuhan bikin saya gagal? Ternyata Allah pengen saya ke Amerika gitu. Saya Pak Ustadz, dulu aslinya bukan ke Amerika Pak Ustadz. Aslinya ke Solo Pak Ustadz. Dulu yang saya incar perempuan bukan yang sekarang Pak Ustadz. Yang dapat yang sekarang Pak Ustadz. Ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu gagal dan satu ini, tapi kita ini udah maksimal gitu. Tuhan punya rencana buat kita gitu. Jangan takut dengan perubahan. Sebagai penutup kita maghrib. Ketika Nabi Yakub, kan Nabi Yusuf di Mesir jadi pemimpinnya. Kan Nabi Yakub keceklik.
Anaknya 11. Apa katanya? Anakku ke Mesir gih cari bantuan. Kata bapaknya, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Kamu jangan ngantri, kan 11 orang nih. Kata bapaknya, jangan ngantri satu pintu, nyebar, mencari belakang pintu. Kan ada teori kemungkinan nih. 11 orang antri di satu pintu. Dibandingin 11 orang antri di 11 pintu. Manakah kemungkinan dapat lebih banyak? Yang nyebar gitu. Kata bapaknya, kamu jangan satu pintu ngantri semua orang, tapi kejar-kejar. Maksudnya ada istilah banyak jalan menuju Roma gitu. Dulu saya pernah waktu di Mesir itu ungkapan Napoleon katanya. Ketika Napoleon menjajah negara-negara Arab, dia dari Vatikan ya. Dia mengatakan semua jalan menuju Roma. Jadi semua orang kiblatnya ke Roma gitu. Kullat turuq tuaddi ila Roma. Tapi kan kemudian jadi istilah di Indonesia, banyak jalan menuju Roma. Gitu ya. Nah gitu. Ya apa saya gitu kan. Lama-lama jadi istilah mau sukses banyak caranya. Betul nggak? Tapi asli itu ungkapan Napoleon tuh. Dia mengatakan semua jalan menuju Roma kiblatnya gitu. Gitu tuh. Jadi dia ingin menjajah negara sebenarnya nanti kiblatnya ke Roma. Tapi kemudian jadi intinya kata bapaknya tuh jangan ngantri satu pintu, nyebar. Ya kan, bapaknya ngajar untuk sukses banyak jalan dan caranya. Sebagai kesimpulan bagi sekalian, jadi bergerak itu berkah, berubah itu baik. Jadi moving is blessing and changing is good. Jadi jangan takut dengan perubahan. Jangan sedih kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita niatkan. Mungkin Tuhan pengen yang lain. Contoh nih, saya mau cerita di tanah air, tau nggak warung Padang, restoran Padang? Lauk di restoran Padang banyak nggak tuh? Ada orang kalau makan nggak pernah berubah, udah biasa ya dah. Itu doang, yaitu telur dadar sama kuah rendang, udah gitu doang nih. Padahal banyak lauk nggak tuh? Di negara ini restoran banyak nggak nih? Cobain semuanya, asal halal ya. Demikian semoga ada manfaatnya. Nah, intinya bergerak itu berkah, berubah itu baik. Kalau dia banyak kesemutan, ya nggak, bosannya nggak, tapi kalau kita bergerak ya nggak tuh. Ya kan, pasti penuh keberkahan. Demikian, insya Allah kita ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Sehat, panjang umur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.